Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Niswa. Kami perwakilan dari kelompok 8 izin mempresentasikan mengenai materi yang kami dapat yaitu neraca. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok 8 itu ada saya sendiri, Ayu Oktara Mandani dengan NIM akhir 082. Saya Sofiatul Hawa dengan NIM akhir 191. Saya Cynthia Ganis Pratiwi dengan NIM akhir 427. Saya Refli Anan Firmansyah dengan NIM akhir 262. Oke, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, materi pertama yaitu mengenai apa sih itu neraca. Nah, neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Nah, neraca ini menggambarkan apa yang dimiliki perusahaan, seperti asetnya itu apa, lalu apa yang menjadi kewajibannya atau liabilitasnya, dan berapa modal yang dimiliki pemilik atau ekuitas. Nah, struktur dari neraca ini ada tiga. Yang pertama tadi aset atau aktiva, yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, peralatan, gedung, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada liabilitas atau utang, yaitu kewajiban yang harus dibayarkan, atau utang usaha, utang bank, utang gaji. Nah, yang terakhir itu ada ekuitas, yaitu hak pemilik setelah dikurangi utang, bisa modal disetor atau laba ditahan. Nah, rumus umumnya itu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, kenapa sih kita menyusun neraca gitu? Nah, manfaatnya kita menyusun neraca itu yang pertama ada kita bisa mengetahui posisi keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, kita bisa menilai kemampuan perusahaan membayarkan utang. Lalu yang ketiga, menjadi dasar untuk analisis kelayakan usaha. Yang keempat, memantau pertumbuhan dan kinerja jangka panjang. Yang kelima, itu menentukan kebijakan dari manajemen. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cynthia. Baik, untuk materi selanjutnya, di sini ada pengertian dari laporan arus kas. Nah, laporan arus kas sendiri itu merupakan laporan yang menunjukkan pergerakan masuk dan keluarnya kas selama satu periode. Nah, laporan arus kas ini tuh dikelompokkan menjadi tiga aktivitas. Yang pertama itu ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi sendiri itu merupakan kegiatan utama perusahaan. Nah, aktivitas investasi itu kas yang terkait pembelian ataupun penjualan aset jangka panjang. Nah, aktivitas pendanaan itu tuh kas dari pemilik dan kreditur. Selanjutnya, di sini ada metode arus kas. Yang pertama di sini ada metode langsung. Jadi, pada metode ini, laporan arus kas itu menunjukkan kas yang benar-benar diterima dan kas yang benar-benar dikeluarkan secara rinci. Nah, contoh strukturnya yang pertama itu ada kas diterima dari pelanggan, kas dibayar untuk pemasok, kas dibayar untuk gaji, dan kas dibayar untuk beban operasional lainnya. Selanjutnya, kelebihannya itu yang pertama itu ada lebih mudah dipahami karena langsung melihat kas masuk dan juga kas keluar. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu butuh pencatatan detail dari transaksi kas tersebut. Selanjutnya, di sini ada metode yang kedua, yaitu metode tidak langsung, di mana metode ini dimulai dari laba bersih, kemudian dilakukan penyesuaian untuk mengubah basis akrual menjadi basis kas. Nah, contoh penyesuaiannya itu jika piutang naik, maka akan mengurangi kas. Nah, kemudian jika persediaan turun, maka akan menambah kas. Selanjutnya, jika utang usaha naik, maka akan menambah kas. Nah, untuk kelebihannya sendiri, datanya itu mudah diperoleh dari laporan laba rugi dan neraca. Nah, untuk kekurangannya yaitu kurang menggambarkan nih arus kas nyata secara rinci. Selanjutnya, untuk manfaat dari kita menyusun laporan arus kas itu, yang pertama, kita bisa mengetahui kas yang benar-benar tersedia. Nah, yang kedua itu kita bisa menilai nih kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasional. Nah, yang ketiga, di sini ada membantu perencanaan dan juga pengendalian kas. Yang keempat, yaitu bisa membantu memutuskan pinjaman dan juga investasi.
kemudian bisa mempermudah memprediksi arus kas masa depan, dan juga yang keenam ini bisa untuk pelaporan dan juga audit seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasannya cukup dari kelompok kami. Selanjutnya di sini akan ada praktik untuk penyusunan neraca yang akan dipaparkan oleh rekan kami. Recording in progress. Nah, jadi untuk mengambil datanya itu dari sini. Untuk aktiva Anda sendiri kan udah tahu untuk apa? Ada kas di tangan, kas bank, terus ada piutang usaha sampai PPN masukkan ini. Nah, kita tinggal dimasukin aja, kita blok ini terus kita pindahkan. Ini kan tadi untuk kas di tangan ada 2.601.000, kemudian ada kas bank 22.900.000 dan sebagainya. Nah, untuk persediaan barang dalam proses ini kan kredit. Jadi di sini eh, dihitung untuk mengurangi dari aktiva lancar itu sendiri. Jadi untuk jumlah total aktiva lancar sendiri itu ada 36.289.500 untuk aktiva lancarnya. Kemudian untuk aktiva tetap kita masukin juga dari neraca lajur. Ini dari data. Itu di sini ada tanah, bangunan, terus ada akumulasi penyusutannya, kemudian kendaraannya, peralatan dan lain-lain. Nah, di sini tinggal langsung aja sih, langsung saja kita masukin ke dalam neraca, atau laporan posisi keuangan, kita copy terus kita masukkan ke aktiva tetap. Nah, jadi di sini diperoleh untuk tanahnya sendiri itu 182 juta seperti pada neraca lajurnya. Kemudian bangunannya 130 juta dan akumulasi penyusutannya untuk tanah sendiri itu tidak mungkin untuk penyusutan karena tanah itu setiap tahun itu kan bertambah nggak menyusut untuk harganya sendiri. Untuk bangunan di sini untuk akumulasinya penyusutannya itu ada 28.673.000. Jadi di sini mengurangi dari saldonya dari bangunan di sini dikurung karena mengurangi. Kemudian ada kendaraan 36 juta seperti pada eh, neraca lajur itu ada 36 juta. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya itu ada 16.192.000. Di sini juga ditulis mengurangi dari apa namanya saldo kendaraan karena itu merupakan penyusutan kendaraan, kemudian ada peralatan dan penyusutannya itu 19.500 dari peralatan itu 24 juta. Nah, diperoleh untuk TVA tetap sendiri itu 308.135. Nah, untuk total aktiva sendiri kita jumlahkan saja dari aktiva lancar dengan aktiva total aktiva tetapnya. Ini untuk totalnya sendiri 344.424.500. Kemudian untuk penjelasan pasifa akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini kita akan ke bagian pasifa. Dari bagian pasifa ini terdiri dari utang dan modal. Nah, kita ambil dari mana? Balik lagi ke kode dua ke bawah itu kita bisa dilihat di sini semua ada utang usaha sebesar 13 juta
32.000. Jadi kita masukin datanya ke sini. Kita karena sebesar 13.032.000. Terus selanjutnya kita ada gaji dan upah di sini kita kosong. Nah, jadi kita nggak usah isi data lagi. Tambah 38.300. Juga ada utang PPN sebesar 1.077.300. Nah, ini langsung kita masuk baca. Kita kasih warnanya. Kita kasih warna. Nah, ini setelah semuanya kita masukin utang dan PPN-nya, kita jumlah. Di sini ketemu total jumlahnya itu yaitu sebesar 52.410. Nah, di bagian di ekuitasnya itu sebesar 287.821.900. Sedangkan price-nya itu sebesar 730.000. Nah, di sini ada laporan masukin modal awal tadi 287 sekian, terus ada previewnya juga 730. Langsung aja di sini kita selisihkan, yaitu ketemu 291.900. Nah, kita ada laba usaha sebesar 4.122.000. Nah, ini kita totalin aja semuanya. Jadinya modal kita sebesar 292 juta. Ini kita masukin ke modal. Jadi kita lanjut aja, kita total dari penjumlahan modal itu ketemunya 344.424.500. Tapi kalau kita dari show, kita masih ada beban teman-teman di bagian penjualan, retur, dan diskon. Semoga di neraca lagi itu sudah kosong. Neraca lagi, teman-teman, neracanya udah. Maka dari itu kita udah selesai semuanya. Dari 8 udah selesai memaparkan bagaimana cara membuat neraca, menjelaskan apa itu neraca. Ini sudah selesai. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.